Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Mahasiswa program studi pendidikan Islam usia dini Stetna Pangkalan Bumi yang saya hormati, yang sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas materi perkuliahan kita tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih 5 abad. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan Islam. Tetapi pada akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya kerajaan itu runtuh dan berakhir. Setelah runtuh dinasti Abbasiyah, maka berdirilah di abad pertengahan itu 3 kerajaan besar. Pertama, kerajaan Safawi di Persia atau Iran. Kedua, kerajaan Utsmani di Turki. Dan ketiga, kerajaan Mughal di India. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari atau membahas materi perkuliahan kita tentang dinasti Turki Utsmani. Dari ketiga dinasti atau kerajaan besar setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah di abad pertengahan itu, yang terbesar adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani sebuah kerajaan Islam yang berada di Asia namun di perbatasan Eropa. Pendiri kerajaan ini adalah dari kabilah Oghuz. Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke barat Asia Kecil. Dari perjalanan ke Asia Kecil dalam rangka menghindari serangan Mongol tersebut, rombongan Sulaiman mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Euphrates
di sungai Euphrates yang tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1258. Akhirnya mereka yang selamat terbagi menjadi dua kelompok. Pertama ingin pulang ke negeri asalnya, dan kedua ingin meneruskan perjalanan ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul yang merupakan anak dari Sulaiman. Mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Jadi setelah runtuh dinasti Abbasiyah itu tidak ada lagi yang namanya khalifah. Meskipun dinasti tetapi bernama sultan. Di sana mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin di Konya. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara, kini Ankara, Al-Tugril membantu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya itu Alauddin memberikan daerah Iski, Sahar dan sekitarnya. Al-Tugril mendirikan ibu kota bernama Sumut. Di sana lahir anak pertama bernama Utsman. Pada tahun 1258 Masehi, Al-Tugril meninggal pada tahun 1288 dan ia mendeklarasikan dirinya sebagai sultan. Disinilah proses berdirinya kerajaan Utsmani, di kerajaan Turki Utsmani. Jadi diambil dari namanya sendiri. Kenapa dinamakan kerajaan Turki Utsmani? Karena pendirinya adalah Utsmani dan berdirinya di Asia Kecil adalah di Turki. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Maka dari itulah proses atau latar belakang berdirinya kerajaan Utsmani. Dia menamakan nama kerajaan dari namanya sendiri. Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, Raja Besar Keluarga Utsman, tahun 699 Hijriah, 1300 Masehi. Dalam sekian lama kekuasaannya, sekitar 165 tahun berkuasa, cukup lama, dinasti Turki Utsmani ini cukup lama berkuasa, 165 tahun, tidak kurang dari 38 sultan. Dari 165 tahun itu tidak kurang dari 38 sultan, yang sejarah kekuasaan mereka bisa dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama tahun 1299 sampai dengan 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Jadi Turki Utsmani ini sudah mampu dia memperluas wilayahnya sampai ke daratan Eropa, karena
Wilayah Turki ini berada di perbatasan Eropa. Sultan-sultannya adalah sebagai berikut: Utsman I, Orhan, putra dari Utsman I, Murad, putra dari Orhan, Bayazid I, Yildirim, putra Murad. Karena ini kerajaan, jadi artinya keturunan. Kalau ayahnya meninggal dunia, maka anaknya lah yang menggantikan. Nggak punya anak, mungkin saudara. Ya, yang penting ada keturunan, ada keturunan darah dari raja sebelumnya. Para mahasiswa Sidna yang sama-sama dirahmati Allah, periode kedua ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi wilayah yang terbesar. Di periode kedua ini ada beberapa sultan. Yang pertama Muhammad I, putra Bayazid I, Murad II, putra Muhammad I, Muhammad II Fatih, putra Murad II, Bayazid II, putra Muhammad II, Salim I, putra Bayazid II, Sulaiman I, Kanuni, putra Salim I. Periode ketiga ditandai dengan kemampuan Utsmani. Di kemampuan kerajaan Utsmani ini luar biasa mempertahankan wilayahnya. Bahkan memperluas wilayahnya sampai lepasnya Hungaria, sampai dia memperluas ke Hungaria. Namun kemundurannya segera terjadi. Sultan-sultan yang berkuasa pada periode ini yaitu Salim II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Mustafa I, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman III, Ahmad II, Mustafa II, putra Muhammad IV. Periode keempat, kerajaan Utsmani ini ditandai dengan secara berangsur-angsur surut kekuatannya. Ini sudah mulai melemah kekuatannya. Kerajaan dan pecah wilayahnya di tangan para penguasa wilayah. Sultan-sultannya adalah sebagai berikut: Ahmad III, Mahmud I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid, Salim III, Mustafa IV, Mahmud II, putra Abdul Al-Hamid III. Periode kelima ditandai dengan kebangkitan kultur budaya dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Terjadi modernisasi. Sultan-sultan adalah Abdul Majid I, Abdul Aziz, Murad V, Abdul Hamid II, Muhammad V, Muhammad IV, Abdul Majid, sampai kemudian jatuh pada tahun 1924 berdirilah Republik Islam Turki. Dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah ditambah dengan bekas wilayah Saljuk Rom, Turki Utsmani mengembangkan sayapnya ke Eropa. Mula-mula mereka menaklukkan Asia Kecil dahulu, kemudian menyeberang ke daratan Eropa. Jadi kalau dalam sejarah kita kenal bahwa Islam itu sudah berhasil menguasai Romawi Timur. Di Romawi Timur, Turki itu termasuk adalah Romawi Timur. Itu paling berat menguasai. Hanya Islam belum bisa menguasai
Romawi Barat. Romawi Barat itu adalah Roma yang sekarang Italia. Itu Islam tidak bisa. Meskipun Islam bisa menguasai sampai ke Spanyol, ke Perancis, itu ke wilayah Indonesia. Tetapi Islam ya belum bisa menguasai sampai ke Eropa, sampai ke Romawi Barat. Karena Romawi Barat berada di Eropa. Wilayah Eropa yang dapat dikuasai Turki Utsmani antara lain Bursa, yang masih daratan Asia yang terletak di tepi laut Marmara, ditundukkan oleh Utsmani ketika kekuasaannya masih dini pada tahun 1324 Masehi. Murad I sebagai pengganti Orhan dapat menaklukkan Adrianople yang diganti namanya dengan Edirne pada tahun 1361. Kota itu dijadikan ibu kota Utsmani setelah dipindahkan dari Bursa. Murad I menaklukkan Masedonia antara tahun 1371 sampai 1387. Bayazid, ia berhasil menundukkan wilayah Turkiman di Anatolia Barat dan sisa-sisa wilayah Anatolia lainnya. Murad II ia dapat juga menaklukkan Salonika tahun 1470. Inilah perjuangan para sultan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di Eropa. Karena Turki Utsmani ini berbatasan dengan Eropa. Penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel sangat penting. Hal ini dikarenakan penaklukan kota Konstantinopel selain atas dasar hadis Nabi, penaklukan ini juga bermotif politik dan agamis karena di sanalah tempat yang strategis untuk penyebaran Islam selanjutnya. Nah ini. Jadi Islam sudah bisa menguasai Konstantinopel, itu yang merupakan Romawi Timur, tapi berada di barat. Penaklukan Konstantinopel, usaha pertama dibuat di zaman Sultan Yildirim Bayazid saat dia mengepung bandar itu tahun 796 Hijriah 1393 Masehi. Peluang yang ada telah digunakan oleh Sultan Bayazid untuk memaksa Kaisar Bizantium menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi usahanya menemui kegagalan karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Jadi cukup berat sekali dinasti Turki Utsmani untuk menaklukkan Konstantinopel itu. Cukup berat karena itu merupakan wilayah Romawi Timur. Penaklukan Konstantinopel berikutnya dilakukan oleh Sultan Murad II tahun 824 sampai 867 Hijriah 1421 sampai 1451 Masehi. Untuk meneruskan usaha menaklukkan Konstantinopel, beberapa usaha berhasil dibuat untuk mengepung kota itu. Tetapi dalam masa yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Nah ini merupakan tantangan hambatan lagi bagi umat Islam. Ini satu kemunduran lagi, satu kesusahan lagi untuk menaklukkan Konstantinopel itu selalu menghadapi rintangan hambatan yang cukup berat. Kaisar Bizantium menabur benih fitnah, dan kacirkan barisan tentara Islam. Usaha Sultan Murad II tidak berhasil sampai pada zaman anak beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih.
Ini baru dilanjutkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini bagaimana penaklukan Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Usaha penyerangan dilakukan oleh Sultan Al-Fatih di hadapan tentara yang berjumlah sangat besar sekali. 250.000 pasukan. Ini Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat, dan harapan kemenangan di hadapan Allah. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya mereka selalu mengharapkan pertolongan dengan Allah. Dengan pertolongan Allah mereka bisa menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel, namun dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentu tidak akan mudah. Hal ini terlihat dari kota Konstantinopel dengan benteng 10 meter. Di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dari sebelah barat pasukan artileri harus membobolkan benteng 2 lapis. Dari arah selatan Laut Marmara, pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genua. Pelaut Genua pimpinan Giustiniani. Dari arah timur armada laut harus masuk ke selat sampai Golden Ford yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lihat. Nah, ini betapa susahnya untuk menguasai Konstantinopel ini. Jadi cukup berat sekali. Bidang kemiliteran, Orhan pimpinan Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasikan kekuatan militer dengan baik serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini tentara Islam pertama kalinya masuk ke Eropa. Bidang ilmu pengetahuan mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Inilah keberhasilan dari dinasti Turki Utsmani. Banyak nilai budaya, banyak peradaban Islam. Ya, artinya peradaban Islam banyak yang bisa kita gali ya dari kerajaan Turki Utsmani. Pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas sehingga kebudayaan merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Nah, sehingga menghasilkan akulturasi percampuran kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Sedangkan dari Arab mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keilmuan, dan bahasa. Nah, ini faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani dapat kita lihat. Ini ada 2 kriteria, secara internal dan secara eksternal. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang didatangi. Inilah yang menyebabkan kemunduran. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Kehidupan yang istimewa dan bermegah-megahan. Nah, ini bermegah-megahan
sangat disayangkan pula bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Ini salah satu kemunduran Turki Utsmani. Kemudian merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan. Nah, ini termasuk juga korupsi merajalela. Inilah salah satu kemunduran Turki Utsmani. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perkuliahan ini ada manfaatnya, banyak sekali hikmahnya, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kejayaan keemasan Turki Utsmani, termasuk juga pelajaran yang kita ambil dari kemundurannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.